Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang filosofi Sisu sebagai filosofi orang Finlandia untuk hidup yang lebih baik. Finlandia dikenal sebagai negara paling bahagia dari tahun 2018 hingga 2021. Ada banyak hal yang membawa Finlandia menjadi negara paling bahagia. Kesejahteraan, keamanan, gaya hidup, dan termasuk filosofi budaya orang-orang di sana. Jika di Jepang ada konsep ikigai tentang menemukan makna hidup, dan di Swedia ada lagom untuk menikmati waktu, sebuah istilah di Finlandia bernama sisu bisa dipelajari bagi yang mencoba mencari kekuatan dalam diri. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1914 oleh William James, seorang intelektual, psikolog, dan seorang filsuf. Sisu sendiri merupakan konstruksi pemikiran orang Finlandia yang berusia 500 tahun. Sisu berarti kekuatan pikiran dan kemauan serta keyakinan untuk menghadapi kesulitan. Menurut Dr. Chris Peterson yang menulis tentang Japanese Ikigai, mengatakan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsep kehidupan yang bisa dicontoh untuk membuat hidup lebih baik dan tidak harus berasal dari satu tempat saja. Sisu menjawab segala keraguan tentang adanya kekuatan dalam diri yang bernama keyakinan dalam menghadapi kesulitan. Filosofi ini mengajarkan bagaimana kita perlu melakukan segala sesuatu yang penuh integritas, tidak peduli kesulitannya, dan tidak menyerah dalam kegagalan. Hal ini sangat baik untuk diterapkan sebagai mindset atau pemikiran orang-orang zaman sekarang. Tantangan yang dimiliki era saat ini adalah bagaimana orang sangat bergantung pada komunitas, benda, atau orang lain untuk melewati segala kesulitan yang dihadapi. Hal ini membuat orang akan menjadi ketergantungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Filosofi ini baik diterapkan agar orang bisa menjadi percaya diri dan memahami kekuatan yang dimiliki. Selain itu, mindset ini bisa membawa kepada kemampuan memahami bagaimana kesulitan itu dan mengatasinya. Kesulitan itu merupakan hal yang alami dalam hidup manusia. Ia tidak bisa dihindari dan datangnya tanpa persiapan, sehingga orang akan merasa stres jika dihadapkan secara langsung. Namun dengan mindset sisu, orang akan lebih yakin apa dan bagaimana ia harus melewati itu sebagai tantangan untuk bisa menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf, kemuliaan yang kita miliki bukan dari kita tidak pernah gagal, tetapi saat mampu berdiri ketika kita gagal. Kurang lebih, itu inti dari yang ia katakan. Sisu sendiri di Finlandia sudah seperti konsep hidup yang tidak terpisahkan dalam masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kemakmuran dan tingkat kepuasan terhadap pekerjaan di sana. Sisu mengajarkan untuk bergerak maju dan belajar dari kegagalan masa lalu. Hal ini juga yang mendorong masyarakat Finlandia lebih produktif dan pada akhirnya menjadi negara paling bahagia dari tahun 2018 hingga 2021. Siapa yang tidak ingin memiliki kualitas yang lebih baik? Semua pasti mau, agar bisa menghadapi kesulitan dan tidak melulu galau dengan kegagalan. Sisu memiliki makna yang sulit diterjemahkan ke bahasa lain. Tapi kalau mau dipahami, sisu mengandung arti bertahan, berusaha melewati batas, pantang menyerah, hingga berhasil. Jadi bagi orang Finlandia dengan semangat sisu, semua bisa dicapai, seberat apapun tantangannya, bahkan saat kelihatannya tidak ada peluang sama sekali. Konsep sisu diyakini sudah ada sejak 500 sampai 600 tahun silam. Lantas mengakar pada masyarakat Finlandia hingga kini, sisu membuat masyarakat Finlandia selalu pantang menyerah apapun halangan yang mereka hadapi, termasuk saat menghadapi musim dingin yang panjang dan ekstrim. Bayangkan, sekolah dan kantor tetap beraktivitas normal walaupun suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius. Dalam sejarahnya, Finlandia membuktikan filosofi sisu dalam perang melawan Rusia pada 1939 sampai 1940 yang dikenal dengan Winter War. Dalam perang tersebut, Rusia yang memiliki pasukan hingga 2,5 juta personil melakukan invasi ke wilayah Finlandia, negara yang penduduknya hanya berjumlah 4 juta orang. Saat itu, pasukan militer Finlandia berjumlah 800.000 orang. Awalnya perang itu dianggap sangat sulit bagi Finlandia. Walaupun begitu, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, Finlandia berhasil mempertahankan wilayahnya dan perang berakhir dalam kurun waktu 4 bulan. Bukan hanya dalam perang, sisu juga diterapkan dalam praktik bisnis dan dunia kerja masyarakat Finlandia.
Berbagai sekolah bisnis dan konsultan bisnis dunia menilai Sisu sebagai kunci kesuksesan banyak perusahaan asal Finlandia. Perusahaan teknologi dan telekomunikasi asal Finlandia, Nokia misalnya. Perusahaan ini berhasil membuat berbagai inovasi dalam bisnisnya berkat Sisu. Menurut pakar psikologi dan sosial Emilia Lahti, Sisu merupakan sebuah pola pikir atau mindset untuk menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat ekstrim. Pola pikir itu membantu melewati apa yang dianggap sebagai batas maksimal dari yang kita bisa. Sisu membawa kita menuju sesuatu yang lebih dari apa yang dibayangkan bisa dilakukan. Sisu sebagai pola pikir dapat diasah. Menurut Emilia Lahti, 3 cara untuk mengasah Sisu. Yang pertama, dengan melakukan olahraga maraton. Olahraga maraton itu melatih individu untuk memaksa diri mencapai tujuan tertentu dan juga menjaga motivasi hingga garis akhir. Kedua, berkaca dari apa yang telah kita capai. Merefleksikan diri terhadap apa yang sudah dicapai dapat memupuk semangat dan pola pikir positif terhadap tantangan-tantangan lain. Ketiga, mencari contoh orang yang sukses melewati batas kemampuannya. Jika orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Jadi, Sisu dapat diasah dan diterapkan bukan hanya oleh orang Finlandia, tapi oleh siapa saja yang mau mulai melatih diri mereka. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah mau ikut mencoba mengasah Sisu? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.